Irjen Pol Raden Prabowo Argoyuwono SIK MSI, sosok perwira Polri yang berpotensi membangun Polri ke depan. Akpol lulusan tahun 1991 melakukan tugas dengan amat sangat baik, dengan melakukan terobosan-terobosan yang bermanfaat pada setiap jabatannya. Berbagai posisi strategis dalam Polri pernah dijabatnya: Kapolsek, Kapolres, Kadif Humas Polri, dan Aslok Kapolri. Jenderal yang juga banyak menjabat pada beberapa satuan kerja Polri ini dikenal ramah, bijaksana, bersahaja, dan rendah hati. Selama masa kepemimpinan sebagai Aslok Kapolri, Irjen Pol Raden Prabowo Argoyuwono SIK MSI menerapkan sistem kerja yang baik dan benar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Slok Polri. Adapun penerapan program prioritas Kapolri melalui Beyond Trust Presisi dalam mendukung terwujudnya 8 misi Astacita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat pemerintah yang telah dilakukan oleh Irjen Pol Raden Prabowo Argoyuwono SIK MSI di masa jabatannya sebagai Aslok Kapolri antara lain: berhasil mendapatkan anugerah Reksa Banda atas kategori penjualan lelang non-eksekusi dan continuous improvement bidang pengelolaan BMN atau peningkatan tata kelola berkelanjutan tahun 2024, serta mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP 11 kali berturut-turut terhadap laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023. Realisasi percepatan produk dalam negeri, khususnya pemberdayaan produksi dalam negeri, telah dilaksanakan Slok Polri melalui penyelenggaraan Business Matching tahap 7 dan pameran PDN tahun 2024 di Ballroom Hotel The Meru Sanur, Bali. Polri mendapatkan penghargaan peringkat ketiga terbaik kategori lembaga negara dan kementerian lembaga dengan anggaran belanja terbesar. Inovasi ERI atau Electronic Resident Identification merupakan sebuah sistem untuk melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan dinas secara elektronik. Data kendaraan dinas yang sudah masuk sistem ERI secara otomatis akan dilanjutkan pada bagian TNKB untuk pengoperasionalan. Selanjutnya di sistem ENPR atau Automatic Number Plate Recognition membaca nomor TNKB ke database yang ada di Mabes Polri melalui aplikasi Irandis dan Inopol, guna penguatan pada elemen sarana dan prasarana di seluruh fungsi pada institusi Polri. Slok Polri melakukan pemutahiran transportasi helikopter sumber anggaran kredit swasta asing atau KSA tahun 2018, 2021, dan 2022 sebanyak 27 unit. 11 unit telah diterimakan dan 16 masih dalam proses pengadaan barang dan jasa. Serta pada tahun 2022, Polri mendapatkan alokasi anggaran tambahan mendesak untuk pengadaan pesawat terbang atau fixed wing, transportasi pimpinan, dan angkut double engine type jet beserta peralatan pendukung. Pesawat terbang atau fixed wing, transportasi pimpinan, dan angkut double engine type jet dengan registrasi P7301 akan menjadi armada baru Polri guna menunjang mobilitas yang tinggi untuk tindakan pencegahan maupun penanggulangan dalam setiap gangguan Kamtibmas yang dipergunakan untuk supervisi, kodal, dan kontingensi pimpinan secara cepat dan tepat, serta untuk pergeseran pasukan dan logistik dalam jumlah besar. Dalam komitmennya khususnya peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa Polri, Slok Polri telah merumuskan Perpol nomor 15 tahun 2024 tentang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polri yang di dalamnya mengatur pengadaan barang dan jasa khusus yang dilaksanakan terhadap proses pengadaan barang dan jasa Polri yang bersifat rahasia dengan kategori Almatsus yang telah ditetapkan melalui Kep Kapolri nomor Kep /2024/12/2024 tentang pekategorian Almatsus pada pengadaan barang dan jasa Polri. Adapun data RUP yang sudah diumumkan melalui aplikasi RUP Polri sebanyak 27.064 paket senilai 56.636.096.800
Rp501.563 dan proses pemilihan pengadaan barang dan jasa khusus melalui aplikasi LPBJ Polri sebanyak 348 paket senilai Rp29.557.147.147.300. Guna peningkatan profesionalisme personel Polri dalam pengadaan barang dan jasa Polri, telah dilaksanakan kompetensi SDM untuk pejabat pembuat komitmen atau PPK dan Pokja pemilihan di tingkat Mabes dan kewilayahan sampai dengan 11 Maret 2025 tercatat personel Polri yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa sebagai berikut. Level 1 sebanyak 3.399, kompetensi PP sebanyak 181, kompetensi Pokja sebanyak 559, dan kompetensi PPK sebanyak 375 personel. Konsep modernisasi Al-Matsus, perbekalan dan fasilitas konstruksi dan pemenuhan minimum esensial polis equipment atau MP. Terobosan dan inovasi pada masa kepemimpinannya dalam rangka pembinaan tradisi dan kejuangan untuk meningkatkan solidaritas internal dan penguatan identitas logistik Polri dengan menetapkan Hari Ulta, Pataka, dan Mars Logistik, sehingga pada tanggal 8 Desember setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Lahirnya Logistik Polri. Berbagai peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana Polri dalam mendukung asta cita pemerintah yang dijabarkan dalam 8 program terbaik cepat, yaitu program makan bergizi gratis, melalui Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi atau SPPG Slok Polri. Ini adalah sebagai wujud keberhasilan Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono SIK MSI dalam menjalankan tugas selaku Aslok Kapolri karena bidang logistik sebagai unsur utama yang mendukung Polri secara keseluruhan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Saat ini, Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono SIK MSI dipercaya untuk melaksanakan tugas lain di luar tubuh Polri sebagai Pati Baharkam Polri, penugasan pada Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM. Terima kasih atas jasa dan keberhasilan tugas dan pengabdian selama ini sebagai pimpinan logistik Polri. Kami yakin di tempat yang baru nanti tentu akan ada program terobosan yang Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono SIK MSI sudah siapkan, yang tentunya dilakukan untuk kebaikan dan kemajuan Polri ke depan. Selamat jalan Bapak Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono SIK MSI. Bimbingan dan jasamu selalu menyertai kami.